kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih yang malam ke 6 malam ke 6. Kemudian setelah berbicara dengan Bapak kita ceritakan di juga Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga sebagaimana kita membaca salat kepada beliau, kita akan mendapat kesempatan. Baik, sebelum kita melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah singkat dari Ustaz An-Nasri. Tapi sebelum itu kami informasikan bahwa untuk malam yang ketujuh malam Selasa yang bertugas sebagai imam Haji Dewasa, kemudian bilannya adalah Arifin, dan kemudian kultumnya nanti adalah M. Afala Rifki dari MA Ustaz. Baiklah, kita langsung saja. Kami minta kesediaan kepada Ustaz Nasri untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Kepadanya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita telah memasuki Ramadan malam yang ke-6. Ke-6 dan 7 Pak. Ke-6 ya. Belum sampai 8 ya. Ini tahap itu. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-6 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa selama bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan amal-amal soleh, baik di siang harinya kita berpuasa maupun di malam harinya kita qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam terlipat curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Dengan memperbanyak membaca selawat, senantiasa kita di akhir kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Isya dan dilanjutkan nantinya salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya. Memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini pintu-pintu taubat dibuka lebar. Jadi saatnya inilah kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Ada yang panjang, astagfirullahaladzim. Li walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Itu kalau yang panjang. Tapi intinya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada satu cerita, ada satu hikayat pada zaman setelah zamannya sahabat, yaitu zamannya tabi'in, kurang lebih kurun masa dari 200 tahun ke 300 itu masanya tabi'in. Jadi pada masa itu ada seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hanbal ini yaitu arba'un mazahib, imam mazhab 4 ini. Jadi Imam Ibnu Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i. Pada zaman itulah ada seseorang yang pedagang roti, setiap harinya membuat roti terus. Rumahnya itu di pinggir masjid, bisa dikatakan masjid Jannatullah bangunnya. Jadi pada zaman itu karena ada seseorang pedagang roti membuat roti setiap harinya, dia tidak henti-hentinya dalam lisannya itu telah dibasahi ucapan istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak pernah putus dia beristighfar. Jadi apa yang dia inginkan daripada istighfar itu semuanya terkabul. Semua terkabul. Jadi ada satu permintaannya yang belum terkabul, yaitu ingin bertemu imam besar. Pada zaman itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah imam terbesar pada saat itu, pada zaman itu. Jadi dia terus beristighfar supaya ditemukanlah dengan orang besar tersebut, imam besar itu. Tapi karena dia sadar bahwa dirinya itu adalah seorang pedagang roti dan seorang imam besar yang dirindukan, tak mungkinlah istilahnya. Jadi pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini seolah-olah Allah menggerakkannya berjalan sampai sehari suntuklah dia berjalan, dan akhirnya dia baru sadar pada waktu itu sudah malam. Akhirnya berhentilah di suatu masjid. Masjid itu Masjid Jannatullah. Setelah berhenti sholat isya lah dia, kemudian rencananya mau pulang ini terlalu jauh, jadi dia ingin menginap di masjid itu. Tapi datang ketua DKM masjid itu, tak boleh tidur di bawah, tak boleh kata ketua DKM masjid itu. Kenapa tak boleh? Saya hanya berzikir. Tak boleh. Itu masjid bukan tempat tidur. Ini tempat sholat, tempat berzikir. Padahal yang ditegur itu adalah imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu dia tidak mengatakan, "Hei, aku kena imam besar." Tak bisa, tak begitu dia. Beda melawak. "Hei, aku kena tahu nak Haji Bistama ini masih ada sanak mamak sama kulit." Pasti awak bilang begitu. Imam Ibn Hanbal tidak begitu dia. Akhirnya nurunlah dia. Setelah dengar ada keributan sedikit, keluarlah pedagang roti tadi dari rumahnya. Ada apa lah di masjid dari rumah? Oh, rupanya ada orang mau tidur, maka tak dikasih tidur di masjid. Akhirnya dipanggillah rumah. Marilah kita ke rumah saya aja tidurnya. Akhirnya tidurlah di rumah dia. Jadi pas malam itu dia masih tetap buat roti. Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kamu buat setiap harinya?" Apa kata pedagang roti? "Saya hanya buat roti saja. Besok paginya saya buat di pasar. Begitulah setiap hari. Tapi saya ada melihat aneh." "Apa yang aneh?" "Di mulut kamu itu tidak pernah berhentinya seolah kamu ada yang kamu lafazkan, ada yang kamu bacakan.